Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, buat para sedulurku semua, sahabat spiritual, sahabat pencinta goib, dan sahabat Al-Hikmah se-Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam pendamping atau jin pendamping. Nah, buat para sedulurku semua yang baru bergabung di channel Kang Sueb, jangan lupa di subscribe. Satu subscribe dari sedulurku semua sangatlah berarti dalam membangun channel saya ini agar saya bersemangat dalam membuat konten-konten dan video-video seputaran tentang spiritual, ilmu hikmah, kegoiban, hipnotis, kendam, dan wawasan spiritual lainnya. Oke, buat para sedulurku semua, sebelum kita mulai jangan lupa kita ngopi, jangan lupa siapkan rokoknya biar sambil nonton dan sambil menyimak videonya biar tenang dohir dan batinnya. Oke, buat para sedulurku semua, mungkin di sini akan saya bahas sedikit tentang khodam. Khodam itu adalah jin atau nama lainnya khodam. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya khodim, pembantu. Nah, setiap orang ini mempunyai khodam masing-masing dan dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Nah, khodam juga di sini terbagi lagi menjadi ada khodam turunan, ada khodam bawaan, ada khodam titipan. Nah, di situ semua itu intinya akan membantu si majikannya itu dalam meraih kesuksesan ataupun keseharian dia. Nah, biasanya khodam ini kalau orang dulu itu memang karena lakon dia melakukan tirakat, melakukan riyado, hingga dia ada namanya khodam pendamping. Nah, kalau di zaman sekarang ini kebanyakan khodam itu adalah khodam turunan, mungkin dari bapaknya ataupun dari kakeknya yang sudah pernah mempunyai khodam, dia titipkan ke anak cucunya. Jadi anak cucunya yang tidak tahu menahu, tapi dia nanti dititipkan dan merasakan hal-hal gaib yang dia sendiri pun tidak menyadarinya. Oke, di sini buat para sedulurku semua, buat para sahabatku, buat para teman-teman pencinta spiritual, di sini akan saya bahas ciri-ciri orang yang mempunyai khodam pendamping. Nah, di sini kita bisa merasakan ciri-cirinya yang ada di badan kita ataupun di orang lain. Dengan ciri-ciri ini teman-teman bisa menyimpulkan atau menjadi referensi bahwa dia atau kita itu punya khodam pendamping. Oke, yang pertama, orang yang punya khodam pendamping itu ini dari indera mata ya. Indera mata itu tatapannya itu tajam. Itu udah pasti, biasanya yang punya khodam pendamping itu tatapan matanya tajam. Itu karena biasanya bawaan dari khodamnya itu sendiri ataupun dari jin pendampingnya itu sendiri. Nah, itu salah satu cirinya itu adalah dari mata itu tatapannya tajam. Dan biasanya di bulan-bulan tertentu, di tanggal 1 atau tanggal 10 Suro, itu bakal terlihat jelas aura si orang yang memiliki khodam itu sendiri. Oke, buat para sedulurku, itu ciri dari mata ya. Nah, yang kedua, ciri kedua itu adalah biasanya kebanyakan yang saya temui orang yang mempunyai khodam pendamping ataupun jin pendamping, yaitu orangnya biasanya pendiam, lebih banyak menyendiri, lebih banyak menyendiri dan juga tidak mau mengurusi urusan orang lain. Itu biasanya orang-orang yang memiliki khodam pendamping, dia tidak seperti pada orang umumnya. Dia lebih ke banyak menyendiri, dia lebih asik dengan kesendiriannya. Oke, itu ciri yang kedua ya. Ciri yang ketiga, biasanya ini ciri yang ketiga ya buat para sedulurku, itu biasanya yang mempunyai khodam pendamping itu dia ada kelebihan. Dari tingkah laku tindakannya itu dia ada yang membisiki dan ada yang mengarahkan, seperti itu buat para sedulurku. Jadi enggak pada orang umumnya dia mau ngelangkah pun dia perhitungannya matang, karena ada yang
secara batiniahnya ataupun secara goibnya itu ada yang memberitahukan. Nah itu biasanya kalau yang memiliki khodam pendamping itu seperti itu. Jadi tingkah lakunya itu tidak sembarangan. Beda dengan orang yang memang tidak memiliki khodam pendamping ya. Oke, buat para sedulurku tadi sudah ada 3 ciri ya, 3 ciri orang yang memiliki khodam pendamping ya, ciri-cirinya. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu, nih penasaran ya teman-teman. Oke, buat para sedulurku nanti di ciri-ciri yang selanjutnya yaitu itu ada keanehan ya, ada keanehan yaitu kalau orang melihat itu, kalau orang yang memang indigo ataupun orang spiritual itu melihat orang itu pasti terlihat auranya ataupun karismatiknya itu sangat terlihat jelas ya. Itu karismatik lah ya. Di nomor 4 itu cirinya itu orang yang memiliki khodam pendamping itu otomatis dia itu akan memancarkan aura yang berbeda daripada orang yang tidak mempunyai khodam pendamping atau jin. Nah di situ dia mempunyai karismatik dengan sendirinya itu, dengan otomatis itu akan ada di dalam dirinya si orang yang memiliki khodam pendamping itu. Entahkah itu khodam pendamping warisan dari leluhurnya, ataukah memang khodam pendamping yang memang dilakukan ataupun diambil ataupun diminta dari lakon atau tirakat si orang tersebut. Oke, tadi sudah jelas ya untuk ciri keempat itu orang yang memiliki khodam pendamping itu karismatik, auranya itu sangat jelas terlihat ya. Itu bedain di situ ya. Terus di ciri yang selanjutnya yaitu orang yang memiliki emang khodam pendamping itu dia itu auranya sudah beda. Energinya pun orang dari jauh pun ataupun mendekat itu dia sudah obrolannya sudah bisa merasakan energi atau aura orang yang memiliki khodam pendamping itu beda. Biasanya kalau dia anak muda ataupun orang tua dia beda, lebih ke pengasihan, lebih ke ngelihat orang itu lebih apa ya, lebih ke suka, lebih ke sayang, lebih ke iba, biasanya seperti itu ya. Yang memiliki khodam pendamping itu otomatis dia, orang yang melihat dia itu pasti akan lebih ke belas asih, lebih sayang, lebih menyukai lah ya, lebih menyukai tanpa harus kita minta. Itu otomatis ketika orang itu memiliki khodam pendamping ya. Nah oke, buat para sedulurku semua, tadi sudah saya jelaskan beberapa ciri-ciri orang yang memiliki khodam pendamping. Semoga video ini bermanfaat ya buat para sedulurku semua. Itu sebagian kecil aja sih, karena itu bisa dilihat secara kasat mata ataupun dirasakan ya. Kalau untuk ciri selanjutnya secara batiniah tidak saya jelaskan di sini karena belum tentu semua orang spiritual ataupun orang-orang hikmah yang memang paham mendalami itu ya. Di sini hanya saya gambarkan secara umum aja yang bisa teman-teman lihat secara kasat mata, mencirikan orang-orang yang memiliki khodam pendamping. Oke ya, buat para sedulurku semua, tolong disimak video saya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan bisa mengambil ilmu dan wawasan kasana ilmu yang sudah saya sampaikan. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan dulur-dulurku semua ya. Mungkin untuk topik kita kali ini adalah pembahasan tentang khodam pendamping atau ciri-ciri khodam pendamping ini. Semoga bermanfaat buat para sedulurku semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu.